Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pemirsa setia kursus Bruga? Semoga pada sore hari yang cerah ini saya kembali menemui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ceria dan tentunya tetap dalam keadaan bahagia. Bertemu kembali dengan saya dalam channel kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman kembali mengingat materi yang kita pelajari ketika masih SMP dulu. Apa itu materinya? Materinya berjudul tentang bagaimana cara membaca jam. Sehubungan dengan masih banyaknya adik-adik yang sekolah di SMP, bahkan di SMA yang belum bisa membaca jam dalam bahasa Inggris, dan banyaknya permintaan dari teman-teman pemirsa kursus Bruga mengenai materi bagaimana cara membaca jam. Maka pada video kali ini saya akan khusus membuat sebuah video yang membahas tentang bagaimana cara membaca jam atau mengungkapkan jam, cara menanyakan waktu, kemudian cara memberikan penjelasan kepada orang mengenai waktu dalam bahasa Inggris. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke materinya. Judulnya adalah bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Seperti biasa, sebelum kita ke materi, saya kembali ingin meminta dukungan kepada teman-teman untuk selalu menonton video-video yang kami unggah dalam dalam channel kursus Bruga ini, dengan tidak lupa mengklik tombol like. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum berlangganan dengan channel kursus Bruga ini, kami berharap supaya teman-teman tidak lupa dan tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, kemudian mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video pembelajaran bahasa Inggris yang kami unggah di channel kursus Bruga ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Di sini teman-teman sudah melihat sebuah lingkaran sederhana. Ya, lingkaran ini adalah ilustrasi dari sebuah jam. Kita langsung saja lukis jamnya. Ya, di sini jam 12, kemudian tepat di bawah jam 6, kemudian di sini jam 3, ya, kemudian jam 9. Ini saja. Kemudian jamnya kita bagi dua. Kita bagi dua. Ya. Yang berada dari menit pertama sampai menit ke-29. Maksudnya menit ke-30. Kita baca dengan pas. Pas itu artinya lebih. Kemudian dari menit ke-31 sampai menit ke-59 kita baca dengan to. Jadi to ini artinya menuju atau ke. Lazimnya kurang. Tetapi agar teman-teman bisa lebih memahami materi ini dengan cepat dan dengan baik, kita sebut saja to ini artinya menuju atau ke. Nah, sekarang kita buat contoh sekarang. Jika jamnya begini, 9.00 artinya 9 tepat, maka dibaca dengan 9 o'clock. 9 o'clock. Nah, sekarang 9.10. Nah, 9.10. Lebihnya 10 menit ke-10 ini berada di antara 1 sampai 30. Jadi dibaca pas. Nah, untuk membaca jam 9 lebih 10, kita bisa mengatakan 10 past 9. Jadi terlebih dahulu kita letakkan menitnya di awal, lalu nanti jamnya di akhir. 10 past 9. Kemudian contoh lainnya di sini.
9.50. Menit 50 ini berada di antara ruang 31 dan 59. Jadi dibaca kurang. Nah, jadi cara membacanya adalah, nah sekarang perhatikan teman-teman, 9.50 kalau dibaca dalam jam Indonesia, kalau kita bahasa Indonesia kan, maka menjadi jam 10 kurang 10 menit. Jam 9.50 artinya jam 10 kurang 10 menit. Nah, untuk membahasakan jam 10 kurang 10 menit, kita bisa mengatakan 10 minutes to 10. Yang berarti 10 menit menuju jam 10. Nah, ini cara untuk membaca jika menitnya kurang. Nah, contohnya 9.50 artinya jam 10 kurang 10 menit. Maka cara membacanya adalah jam 10 kurang 10 menit, 10 menit menuju jam 10. 10 minutes to 10. Contoh lainnya lagi. Ya, menit 15 ini berada di ruang lebih. Jadi kita mengatakan 15 past 10. Berarti jam 10 lebih 15 menit. Nah, cara lain mengungkapkan kata 15 ini adalah quarter past 10. Karena 15 artinya juga seperempat. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi 15 ini disebut juga dengan seperempat, a quarter. Nah, demikian. Contoh lainnya lagi teman-teman. 10.30. Jadi menit 30 ini berada di ruang lebih. Maka kita membaca dengan 30. Kita boleh mengatakan secara lengkap 30 minutes boleh, tanpa menit juga tidak apa-apa. 30 minutes past 10. Jam 10 lebih 30 menit. Tahukah teman-teman bahwa 30 ini juga bisa kita ungkapkan dengan mengatakan half past 10. 1 jam 60 menit. 60 menit dibagi setengah berarti 30. Jadi 30 menit itu sama dengan a half past 10. Nah, demikian teman-teman cara membaca jam dalam bahasa Inggris jika lebih. Lalu contoh lain lagi dari jam kurang, dari yang kurang misalnya 8.55. 8.55, menit 55 ini berada di ruang kurang. 8.55 biasa dalam bahasa Indonesia kita baca dengan jam berapa teman-teman? Jam 9 kurang 5. Jam 9 kurang 5. Berarti dalam bahasa Inggris kita mengatakan 5 minutes to 9. Atau kita bisa hilangkan minutes-nya. Sehingga menjadi 5 menit ke jam 9. 5 menit menuju jam 9. Atau 5 menit kurangnya jam 9. Atau jam 9 kurang 5 menit. Nah, begini cara untuk menyatakan jam dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang jika kita ingin menanyakan kepada orang lain, sekarang jam berapa? Apa kalimat yang bisa kita ungkapkan? Nah, ini yang belum kita jelaskan. Nah, jika kita ingin bertanya kepada orang lain, jam berapa itu? Jam berapa sekarang? Kita bisa mengatakan what time is it now? Nah, ini cara lengkapnya. Tapi kita juga bisa mengatakan what time is it? Dan kita juga bisa mengatakan what time is now. Nah, silakan teman-teman pilih mau menggunakan yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, kalau yang pertama ini yang paling lengkap. Nah, kalau kita ingin menjawab kemudian, jika kita ingin menjawab secara lengkap ketika orang bertanya jam kepada kita, kita bisa mengatakan jawabannya adalah kita bisa mengatakan now is misalnya 9 o'clock. Atau kita bisa mengatakan it is
9 o'clock. Nah, atau kita bisa mengatakan it is 9 o'clock now. Nah, ini 3 cara untuk menanyakan jam kepada orang lain dan 3 cara untuk menjawab jika ada orang yang bertanya mengenai jam kepada kita. Nah, sekarang teman-teman, saya akan memberikan beberapa contoh soal mengenai bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris yang akan kita jawab bersama-sama. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah menuliskan 3 contoh soal yang berbentuk membaca jam. Yang pertama, jam 7.20, kemudian yang kedua, jam 8 kurang 1 menit, kemudian yang ketiga, jam 9 kurang 2 menit. Jadi 7.59 ini sama dengan jam 8 kurang 1 menit. 8.58 ini sama dengan jam 9 kurang 2 menit. Nah, sekarang kita akan bahasa Inggriskan bersama-sama. Menit ke-20 berada di dalam lajur lebih. Nah, kita tulis dulu menitnya menjadi 20 minutes. Boleh tidak ditulis. 20, tulis langsung pasnya. Past 7. Nah, jadi ditulis menitnya dulu teman-teman. Ditulis menitnya dulu. Kemudian di sini 7.59 dibaca dengan jam 8 kurang 1 menit. 1 menit kurangnya jam 8. Berarti kita tulis saja 1 minute, boleh ditulis, boleh tidak. 1 minute, kemudian menuju. Jadi menit 59 ini berada di lajur kurang. Jadi kita tulis to-nya. Nah, di 1 minute to. Nah, menuju jam berapa? Jam 8. Kita tulis saja langsung 8. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga, di sini jam 8.58 berarti jam 9 kurang 2 menit. Menit 58 berada di lajur kurang. Berarti kita nanti menggunakan to. Nah, berarti jam 9 kurang 2 menit. 2 menit menuju jam 9. 2 menit kurangnya jam 9. Berarti 2 minutes. Boleh tidak ditulis to-nya? 2, kemudian 9. Nah, demikian teman-teman cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Semoga teman-teman tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi ini. Bertemu kembali dengan saya pada video-video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.